Pembahasan kita ini tentang masalah bahagia ada di dua tempat, yaitu di akhirat. Akhiratnya adalah jannah, kemudian ini di dunia. Dunia letaknya di mana? Hati, bukan di materi. Maka yang diurusi adalah hatinya, hati kita. Jadi kalau ada orang ngurusi materi kok pengen bahagia, saya jamin 1000% tidak akan ketemu. Karena persoalan bahagia itu ada di hati. Dari sinilah nanti akan muncul 3 keadaan hati, yaitu selamat. Yang dari selamat inilah nanti akan kembali ke jannah. Kemudian ada yang mati, ada yang sakit. Sakit itu punya potensi kembali ke jannah selama sakitnya tidak parah seperti syirik, kafir, murtad. Selama tidak seperti itu masih punya potensi. Kita nanti posisinya di mana? Memang untuk mendapatkan hati yang selamat itu sangat sulit sekali, karena di situ ada penghalangnya. Penghalangnya siapa? Syaitan, baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Mungkin saya berhusnudzon bahwa kita posisinya tidak pada posisi selamat, karena saya khawatir nanti jadi apa? Ujub ya, jadi sombong ya. Wah, aku hati ini selamat, malah orang selamat gitu. Kalau dia merasa hatinya selamat malah tidak selamat. Saya mungkin masih berhusnudzon kita posisinya di sakit lah. Di posisi hati yang sakit ini memang dia ada 2 kecenderungan hati itu. Apakah dia cenderung kepada penyakit atau cenderung kepada keselamatan? Nah, disitulah selaras dengan keadaan iman, yang mana di situ iman kadang-kadang yazidu wa yanqusu. Ada satu saat iman itu naik, ada satu saat iman itu turun. Lah, sementara iman itu kan ada di hati. Makanya wajar kalau suatu ketika posisi hati kita itu keadaannya selamat atau sakit. Lah, kita berusaha untuk selamat. Kenapa? Karena Rasul bersabda, innamal a'malu bi khawatimuha. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Lah, dalam rangka mencari kepada keselamatan, bukan kita terus memburu. Kita nggak tahu nanti nih matinya dalam keadaan apa, ini hati kita posisinya di mana. Saya yakin dari usaha yang sungguh-sungguh dan keras ini, dengan keadilan Allah, Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Jadi kalau memang nanti tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan, berarti orang ini mesti bermasalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Karena apa? Karena berlaku sistem sunatullah. Orang tanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Orang tanam keburukan akan menuai keburukan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia tanam kebaikan sekecil apapun, ya akan tumbuh kebaikan itu. Kapan? Ya nggak tahu. Tapi saya meyakini kebaikan itu akan tumbuh di dunia dan di akhirat bagi orang beriman. Kalau orang kafir hanya di dunia saja, akhiratnya dia tidak akan tumbuh. Karena apa? Karena orang kafir ya habaan mansura gitu. Walaupun baik dia lakukan kebaikan, tapi dia tetap habaan mansura, dia akan hilang. Sebagaimana orang muslim ketika melakukan kebaikan, lalu kemudian dia melakukan kesyirikan, maka hilang semuanya amalan-amalan baiknya. Kenapa? Karena usaha kita untuk mendapatkan keselamatan hati ini tetap ada potensi yang namanya keracunan. Keracunan disinilah akhirnya dia turun derajatnya menjadi apa? Sakit. Racunnya apa? Racunnya hati itu ada 4. Banyak bicara, banyak makan, banyak memandang, berlebihan dalam bergaul. Jangan banyak bicara. Orang banyak bicara, kata Umar bin Khattab, banyak salahnya. Orang banyak salahnya, banyak dosanya. Orang banyak dosanya, neraka tempatnya. Kemudian banyak makan. Orang banyak makan itu malas. Ya, ini bisa dibuktikan. Saya kira yang hadir di sini termasuk saya sudah pernah membuktikan semua. Waktu puasa, waktu buka puasa, sawane arep dipuangan kabeh, wis kewaregen ngono ki arep traweh ngono ki males setengah mati gitu ya. Kita kan merasa itu. Terus akhirnya kan bisa mengantisipasi, berarti kalau makan sedikit aja kan gitu kan. Nah, itu artinya orang bisa menyesuaikan. Kemudian banyak memandang. Memandang itu memandang apa? Ya intinya memandang dunia yang isinya 3, harta, tahta, dan wanita. Ada orang memandang, wah enak men ya jadi manajer ya, aku kok pengen banget piye carane, wah kayak tak dukunke ya gitu. Wah, akhirnya jadi rusak hatinya. Atau kayak kok sugih men, saya pengen seperti dia. Atau wanita juga begitu sama. Atau harta yang lain seperti rumah, seperti ini. Kita melihat rumah ini kok bagus, kayaknya saya pengen begini. Akhirnya dia mengumpulkan harta. Bagaimana caranya harta terkumpul, bagaimana mendapatkannya, dia pikirkan, akhirnya merusak hati. Dia bisa melanggar. Di situ
Jadi intinya banyak memandang itu, apa yang dia pandang lalu kemudian sampai mengganggu hatinya dalam ibadah kepada Allah, tidak konsentrasi, hadis itulah berarti ada racun. Yang keempat adalah berlebihan di dalam bergaul. Maka kita harus memilih teman yang baik, memilih teman yang soleh, karena memilih teman yang soleh itu adalah sumber kebahagiaan. Jadi kalau ada orang ingin bahagia, temannya harus orang-orang soleh. Orang yang hijrah itu harus putus dengan teman-teman lamanya. Itu wajib, ya, wajib seperti itu. Karena agar tidak dipengaruhi, tidak dihubungi. Kalau sudah dipengaruhi nanti kembali lagi terus begitu. Akhirnya nggak hijrah. Hijrah itu hanya kapok sambel saja gitu. Pedes, sesuk nah ora pak sambelan maneh, debule sesuk luwih akeh sambele. Nah, itu bahayanya kalau kita punya teman. Maka kata Rasulullah, fal yandur ahadukum man yukhallil, maka perhatikan siapakah temanmu.